Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas tentang salah satu elemen mata pelajaran informatika, yaitu berpikir komputasional. Silahkan disimak dan jangan di-skip ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang efektif dan efisien, dan jika dikembangkan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan oleh komputer. Ada 4 metode penyelesaian dalam berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, yaitu kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. 2. Pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. 3. Abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren dan keteraturan tersebut. Dan 4. Algoritma, yaitu pengembangan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Masih bingung? Mari kita lanjutkan dengan contoh. Dekomposisi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dekomposisi adalah kemampuan memecah data yang kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Seperti yang kalian lihat, di sini ada sepiring nasi goreng. Jika dipecah menjadi beberapa bagian dari nasi goreng ini, maka akan mengarah ke bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat nasi goreng, seperti nasi putih, telur, udang, minyak goreng, bawang, cabai, kecap, dan garam penyedap. Ketika kita sudah bisa memecah nasi goreng tersebut menjadi bahan-bahan yang digunakan, berarti kita sudah menggunakan salah satu kemampuan berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Pengenalan pola. Sebelumnya juga telah dibahas bahwa pengenalan pola merupakan kemampuan untuk dapat melihat persamaan atau perbedaan pola atau bentuk dan warna. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa bahan dari nasi goreng yang memiliki pola, bentuk dan warnanya masing-masing. Ketika kita sudah mampu mengenali pola dari nasi, telur, udang dan bahan-bahan lainnya, apakah bahan-bahan tersebut memiliki pola yang sama atau berbeda? Maka ini berarti kita sudah mampu menerapkan kemampuan berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Abstraksi. Abstraksi adalah melakukan identifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola atau gambaran umum dari pola tersebut. Seperti contoh nasi goreng tadi, meskipun banyak bagian-bagian atau bahan-bahan yang membentuk nasi goreng, namun secara umum pola yang mendominasi adalah nasi. Ketika kita sudah bisa mengambil gambaran umum dari sebuah pola, maka kita sudah bisa berpikir menggunakan metode abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan dari langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis. Sebagai contoh algoritma memasak nasi goreng, kita akan menyusun langkah yang sistematis, agar langkah-langkah ini dapat digunakan oleh orang lain. Seperti langkah-langkah berikut. 1. Haluskan semua bumbu, bawang dan cabai. 2. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. 3. Masukkan telur masak orak-arik, lalu masukkan udang. 4. Masukkan nasi, aduk sebentar, tambahkan sedikit garam dan kecap. 5. Aduk sebentar hingga tercampur rata, lalu nasi goreng siap dihidangkan. Gimana sekarang? Sudah paham bukan? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you and bye-bye.